Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik. Sudah pada makan Bapak Ibu? Alhamdulillah, Bapak. Ya. Ini di sini saya membuat sebuah video namanya rencana tindak lanjut. Jadi intinya sebenarnya saya ingin membuat sebuah turnamen mini di sekolah ini ya. Kalau yang bahasa zaman dulu itu namanya kelas meeting. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Di sini turnamen sepak bola mini atau sport education model ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, sebentar kita ada ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya sebentar begini. Bapak Ibu tangannya seperti ini, ya. Seperti ini ya tangannya ya. Oke, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Oke, perhatikan saya, atas bawah nanti apa yang saya pegang, yang saya sebutkan harus benar ya. Misalkan kalau Bapak Ibu saya bilang hidup, jadi Bapak Ibu harus pegang hidup. Tes fokus, oke? Tes konsentrasi. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. Yuk, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Pegang hidung. Oke, benar. Lagi, 1, 2, 3. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Pegang pipi. Iya, pegang pipi semua. Oke, ntar lagi, sekali lagi. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Pegang mata. Oke, terima kasih, tepuk tangan lu. Baik, di sini karena Kombel yang itu komunitas belajar sekolah SD Negeri Remaja 02 itu namanya seru ya, sharing ilmu. Ya, di sini pertama-tama latar belakangnya yaitu SEM, Sport Education Model. Itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Intinya adalah kita di sini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat sebuah event, membuat sebuah acara turnamen yang mana itu adalah sesuai pilihan mereka. Ada yang pemain, ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi apa itu namanya? Ya, komentator segala macam. Jadi mereka itu dituntut di sini menciptakan sebuah turnamen yang mana anggotanya adalah mereka sendiri. Jadi intinya dari mereka untuk mereka. Ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba, kemudian mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dalam kompetisi yang sehat, meningkatkan keterampilan siswa dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan olahraga, kemudian meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Ini tujuannya. Lanjut. Nah, di sini ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama adalah capaian dan tujuan, pemahaman tentang peraturan permainan sepak bola mini. Jadi nanti kita di sini karena prasarana dan alatnya itu yang ada dan memadai hanya sepak bola, jadi kita ambil sepak bola mini saja. Kemudian meningkatkan keterampilan individu atau kelompok, meningkatkan strategi, sportivitas kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, kita sudah mempersiapkan technical meeting kepada anak-anak. Jadi sebelum kegiatan kita ngumpulin dulu anggotanya, kemudian penentuan pengelolaan pertandingan, menganalisis kegiatan, kemudian turnamen harus menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir pemilihan peran dalam kegiatan turnamen. Jadi mereka di sini kalau setiap olahraga kan ada yang main bola, ada yang main comberan, ada yang ini. Di sini di pembelajaran SEM ini enggak pakai. Jadi kalau pembelajaran SEM semuanya ikut serta, semuanya ikut andil dalam sebuah kegiatan sesuai dengan apa yang mereka pilih. Misalkan ada yang jadi supporter, yang mereka ciptakan supporter yang meriah. Jadi kata-katanya meriah. Kalau jadi panitia, ya mereka harus jadi panitia, mengumpulkan
lomba, ingin membuat bagan pertandingan. Kalau pemain mereka harus bekerja sama dengan timnya. Jadi semuanya dinilai sesuai dengan masing-masing pilihan mereka. Jadi nggak ada yang anak-anak lagi main bola ada yang jajan, nggak ada di sini pelajaran SEM. Jadi semuanya ikut serta dan semua dinilai dengan sesuai dengan masing-masing pilihannya. Kemudian hasil yang diharapkan adalah diharapkan penyelenggara turnamen sepak bola ini dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian peran peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, supporter, dokumentasi, hakim garis dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi peran-peran inilah nantinya yang mereka pilih. Ya, ada yang semuanya jadi kebagian semua, nggak ada yang nggak kebagian. Pak, saya nggak kebagian pemain, udah. Jadi panitia. Pak, saya ngomong boleh Pak, boleh nggak jadi komentator? Boleh, sesuai dengan keinginan mereka. Sampai sini bungkus? Oke. Nah, ini struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar itu. Di sini kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah di mana kegiatan belajar dilakukan di luar kelas atau di lapangan ya. Kemudian peserta didik terlibat itu adalah kelas 1 sampai kelas 6 laki-laki baik dan perempuan. Kegiatannya dilaksanakan dalam 1 bulan. Program dimulai dari pertengahan November sampai pertengahan Desember. Pas banget kan? Pertengahan Desember biasanya kita mengadakan class meeting. Nah, nanti saya akan membuat sebuah turnamen yang mana panitianya adalah anak-anak siswa tersebut. Di sini struktur dan rekan sejawatnya penanggung jawabnya tetap kepala sekolah, kemudian guru PJOK-nya hanya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan afektivitas peserta didik. Kemudian guru kelas di sini adalah koordinator dalam kelas masing-masing. Jadi guru kelas di sini yang membuat timnya masing-masing per kelas, yang menentukan pemain-pemainnya per kelas ya. Tenaga kependidikan bisa membantu dalam mempersiapkan dan pelaksanaan kegiatan. Biasanya dia dokumentasi. Nah, di sini waktunya ya, minggu pertama kita ada sosialisasi kegiatan, minggu kedua pembentukan panitia, minggu ketiga praktek SEM, nah minggu keempat evaluasi kegiatan. Jadi benar-benar dalam waktu 1 bulan itu kita membuat acaranya. Jadi benar-benar harus matang kegiatan ini. Lanjut. Ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ya. Di sekolah ini memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian peserta didik itu termasuk jatuhnya ke modal manusia. Yang kedua, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Itu jatuhnya fisik, sarana dan prasarana juga masuk ke modal fisik. Komite sekolah dan warga masyarakat itu modal sosial, budaya sopan santun sehingga murid memiliki karakter baik, agama dan budaya. Jadi lingkungan yang nyaman dan asli itu masuk ke modal lingkungan. Rencana evaluasinya, tahapan-tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi ya. Yang pertama, tujuan pelajaran, kemudian umpan balik, evaluasi kinerja, evaluasi penerapan, evaluasi manajemen kelas, kemudian refleksi guru. Nah, di sini tantangannya biasanya di sini ada nih. Dalam sebuah kegiatan perlombaan pasti mempunyai sebuah tantangan. Misalkan pengelolaan waktu, jadwal yang padat, kemudian faktor alam karena kita kan di luar. Biasanya kita nggak tahu yang mana hari ini hujan atau besok panas. Kemudian motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan kegiatan ini, keterlibatan orang tua, manajemen tim. Ya, solusinya adalah biasanya kita penjadwalan yang efisien. Kita cari waktu yang benar-benar besok itu cerah, kemudian mengganti hari. Misalkan besok hujan, kita ganti lagi harinya. Melakukan pendekatan persuasif, kemudian komunikasi yang terbuka, mengadakan pertemuan dengan orang tua murid. Itu ininya solusinya. Oke, baik, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang nanya? Ada yang mau bertanya? Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan waktu kepada saya. Saya ingin bertanya, ketika kegiatan SEM ini namanya SEM ya. SEM ini itu kan dari ada ketua, terus ada supporter, itu sangat meriah sekali ya. Itu apakah guru yang memilih atau memang diserahkan sepenuhnya kepada siswa itu sendiri? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kegiatan ini itu dikembalikan lagi kepada peserta didiknya. Jadi minatnya dia mau jadi apa, nanti dia yang menyampaikan langsung kepada gurunya. Biasanya, Bu, Pak, saya mau jadi pemain. Oke, dia jadi pemain. Bu, Pak, saya mau jadi wasit aja. Saya kan jago wasit dalam main bola. Boleh dia jadi wasit. Jadi keinginan mereka itu sesuai dengan peran mereka yang mereka pilih, ya. Mereka memilih apa, jadi itu aja yang mereka pilih. Jadi guru hanya menyalurkan saja. Saja, Ustaz? Sudah? Terima kasih Pak. Oke. Mungkin itu saja yang dari saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.